Kembali lagi bersama kita di podcast Jelata, Jelajah Keliling Kota. Kayaknya kurang asik gas ya, kan, kurang anjir. asik ya. Tunggu. Jangan lagi spear dulu. Ini gerak-gerak kan? Hah? Gerak-gerak. Harusnya nih ada yang ini Yang anti slip kan? Ada nggak? Pegel sih. Hah? Pegel lah. Lumayan juga sih. Pegel. Selamat malam, kembali lagi di podcast Jelata, Jelajah Keliling Kota. Oke, kembali lagi nih kita bertiga. Saya Sudrajat. Saya Ken Budi. Dan Peter Hong. Yoi, apa kabar kalian semua? Baik. Sehat. Nah, di kali ini sebenarnya nih gue ada pertanyaan ke Peter Hong sama Sudrajat. Ini kan kita udah beberapa tahun setelah kita ngalamin hidup di luar negeri, ya kan? Ya. Karena gue tahu lu berdua kita bareng di bangku sekolahnya, kita bareng, lalu kita menempuh jalur pendidikan yang berbeda negara. Dan kembali lagi kita bersama-sama hari ini. Nah, pertanyaan gue nih, apa sih manfaat dari kita sekolah di luar, dan menurut lo orang, Ya. apakah sangat bermanfaat atau enggak? Apakah lebih baik sekolah di dalam negeri? Karena lu punya pengalaman nih, Su, Iya. tinggal dan maksudnya sekolah di dalam negeri lu punya pengalaman. Karena gue kebetulan sama Peter Hong kebetulan sekolahnya nggak pernah sekolah di Dalam sini, negeri. di dalam negeri. Oke. Kita cuma sampai SMA ya, SMA, ya. atau SMA bertiga bareng kebetulan. Nah, kebetulan untuk melanjutkan pendidikan kita beda semua negaranya, kecuali gue sama Peter Hong sama gitu. Jadi gue punya pertanyaannya itu sih, apa sih manfaatnya, apa sih rasanya, gimana hari ini lo dengan pengalaman lo gitu. Kalau pengalaman gue seneng tinggal di luar, gue seneng bisa punya kesempatan kuliah di luar kalau gue. Dan ada hal yang gue mungkin nggak bisa dapetin juga dengan teman-teman yang kuliahnya di dalam negeri, karena kita pasti ada perbedaan, ada yang lebih, ada yang kurang dari suatu keputusan yang kita pilih. Tapi Sudrajat itu bisa ngambil dua-duanya nih. Ini emang kampret ini. Nah, gue tanya ke Sudrajat, lu kalau ditanya Iya. seneng nggak kuliah di luar? Gua Atau senengan kuliah di luar atau senengan kuliah di Indo lah? seneng bisa ngerasain dua-duanya. Oke lo. Karena kalau misalkan di Indo mungkin lebih ke teman-temannya kali ya, karena kan kita emang udah dari backgroundnya sama gitu, jadi ya udah sama aja gitu buat cari koneksi, jadi enak. Cara mainnya kita sama lah gitu loh. Kalau misalnya teman luar, cara mainnya kita kan berbeda buat kedepannya gitu kan. Nah, jokesnya ya. Nah, Kalau lu, Peter Hong, wah Peter Hong nggak bener ya. ada Ini nggak bener nih Peter Hong. Transjakarta Mungkin gue jawab dulu lah. Kalau gue seneng kuliah di luar, seneng banget. Karena ya itu gue bilang, gue dapet kesempatan. Jadi gue bisa ketemu banyak dan gue dapet pengalaman yang banyak. Dan mungkin ada beberapa hal yang gue anggap sangat-sangat positif. Jadi kalau gue di Indo mungkin gue bener-bener bisa nggak sekolah, itu udah pasti. Gitu. Itu udah pasti gue nggak sekolah, karena SMA pun gue sebenarnya lumayan kayak dibilang orang sih, ya nggak sekolah juga lo, ya bener juga gitu. Jadi saat gue di luar, gue nggak ada pilihan selain sekolah atau sekolah. apa? Nggak, jadi nggak ada atau sih sebenarnya. Gue Jadi nggak jadi ada sekolah. pilihan, udah Iya, sekolah jadi aja. sekolah aja gitu. Nah. Kebetulan gue pintar sih. Kebetulan gue pintar gitu. Kelebihannya apa yang tadi lo bilang, kelebihan dibanding dari orang-orang yang belum kesempatan gitu untuk sekolah di luar, kelebihannya apa? Kelebihannya, kalau menurut gue kelebihannya gini, kalau kuliah di luar itu lu pasti dipaksa harus mandiri, lu nggak ada pilihan lain, Benar. lu harus banget bisa semua serba sendiri. Bisa sih, tapi lu harus punya kemampuan lu dalam berkomunikasi, meminta tolong, atau punya pertemanan yang baik
dengan orang lain gitu kan, untuk supaya lu dibantu. Lu harus menghargai orang lain juga walaupun dia beda segala sesuatunya dengan lu. Itu kalau menurut gua. Jadi lu harus membaur lah. Kasar ngomong, you can be here, you can live in here, but you need people around you. Iya, semua juga gitu lah, dimanapun. Iya kan. Tapi kan kalau di sini lu udah hidup by yourself gitu. Lu ada apa-apa juga diri lu sendiri gitu. Yang harus bisa menyelesaikannya. Mungkin kalau di sini lu bisa nanya bokap nyokap lu, ini tolong beresin gitu kan. Iya. Maksudnya gampang lah, bokap nyokap lu can approach it every single time gitu kan. Beda lah, nggak ada durasi, beda waktu. Atau kalau sebenarnya mungkin sekolah di luar atau sekolah di dalam negeri tapi beda kota pun rasanya mungkin hampir mirip. Beda juga. Iya, kurang lebih lah. Hampir, iya, cuman yang beda ya mungkin lu harus terpaksa membaurnya itu yang berbeda. Benar. Gua rasa karena udah beda etnis, Beda udah beda bahasa. ras, beda bahasa ibu, Beda logat, ya beda kan? logat gitu kan. Itu udah lumayan susah sih menurut gua. Gimana ya Kalau lu Peter sendiri Hong? gimana Peter Hong? Lu pengalaman lu sendiri gimana sih Setuju. pertama kali menginjakan di Amerika gitu loh? Terus lu ngerasa takut atau gimana? Awal-awal. Kalau perasaan waktu itu gue nggak gitu takut sih. Gue nggak takut karena gue Ada ngerasa gua. ya pertama ada Ken Budi ya kan. Tapi satu-satunya orang yang gue kenal di Amerika waktu itu cuman Ken Budi gitu. Gue nggak ada keluarga, nggak ada temen sama sekali. Dan kenapa gue nggak takut? Karena nah ini juga masukan nih buat teman-teman nih, sharing dari Hong Peter Hong. Anjir. Waktu itu kan gue pergi sekitar umur 18. Sebenarnya teman-teman kalau punya kesempatan untuk keluar negeri, entah itu 6 bulan ataupun 1 tahun, lebih baik ambil. Karena di situ lu belajar banyak lah. Pertama, yang pasti lu belajar bahasa, ya kan? Lu belajar selain bahasa Indonesia, lu bisa belajar bahasa lain. Terus di luar ya seperti yang sudah di-mention sama Ken Budi, gitu. Gue tambahin sedikit, kalau lu bergaul dengan orang macem-macem dari berbagai latar belakang, wawasan lu tambah, cara lu melihat dan memandang dunia itu berbeda, lebih luas lah cara pandang lu. Gue nggak bilang lu jadi tambah pintar, nggak juga, cuman cara berpikir lu lah pasti berubah, beda. Nah, gue Pasti. ada pertanyaan satu lagi. Karena kan banyak ya, gue juga lumayan agak ngalamin hal yang sama sih, kayak punya teman kuliah bisa dibilang yang masih main sampai hari ini nggak sebanyak teman SMA atau teman SMP. Iya. Itu yang gue rasain sih. Hampir semuanya gitu deh. Hampir semua gitu ya, sama ya. Gitu. Gue jadi merasa kayak kadang-kadang gue merasa kayak jadi bergaulnya balik lagi ke teman SMA SMP gitu. Iya. Nah jadi teman kuliah itu kalau gue kebetulan teman kuliah masih main sampai hari ini. Itu gue masih main cukup dekat. Bukan cukup lagi sih, emang dekat sampai hari ini masih dekat. Itu ngobrol bareng gitu, masih bisnis bareng masih. Nah jadi kalau gua nganggapnya sepositifly-nya yang gua anggap positively. Bahasa apa itu nanti dikat ya. Nah itu cuma maksudnya kayak yang gua anggap baiknya itu gua bisa benar-benar manage keuangan sih kalau gua. Karena gue bukan tipikal orang yang bisa manage keuangan, tapi pas gue di luar, gue mau nggak mau gue harus manage keuangan. Terlatih. Dan survival kit gue tiba-tiba muncul aja out of nowhere. Gitu. Karena kalau nggak, ya gue parah sih. Maksudnya ya boros parah, mau jadi bisa nggak makan gitu kan. Dan gue jadi lebih sayang sama orang tua gue. Wow, banget. Karena di satu sisi kayak saat ketemu sama orang tua tuh rasanya, maksudnya saat kebetulan gue pulang, ya dibilang sering nggak, dibilang nggak sering juga nggak sering gitu.
Gue pulang rasanya gue pengen banget ketemu orang tua gue Karena berjasa. karena berjasa. Satu, dua, gue tahu betapa susahnya dia biayain gue hidup. Nah, tadi. Tiga, gue merasakan kalau seandainya orang tua gue itu udah nggak ada, karena gue udah nggak bisa tatap muka, gue cuma bisa FaceTime gitu kan. Iya, gue pernah tuh mimpi itu pas di Iya. Taiwan tuh. Aduh, Gue mimpi tiba-tiba orang tua gue nggak ada. Tiba-tiba kebangun gue langsung nangis. ya tapi gue ngerasain kayak gitu sih kalau gue ya, karena menurut gue ya wow, ini sih berat gitu. Tapi ya sekali lagi, kalau lu ditanya punya kesempatan yang sama boleh diulang, lu mau kuliah di mana? Hong Peter Hong. Di Indo, di luar? Ya tetap di luar sih. Tetap di luar. Tetap di Amerika sih. Sama sih. Amerika atau pindah kota lain? Atau pindah negara lain? Enggak, kalau gue tetap Amerika sih. Ke Amerika. Ke Amerika. Lu Su? Kalau gue tergantung tempat ya kayaknya ya. Gimana ya sebenarnya boleh gue. Nggak tahu lah gue tempat mana yang cocok sebenarnya. Gue kalau seandainya boleh ngulang lagi, gue pengen kuliah siapapun yang mau bayarin gue. Oke, mungkin sekian dulu dari kita bertiga. Mungkin bila mana ada yang ingin ditanyakan ke kita gimana rasanya atau kuliahnya di mana, pengen tahu referensi tempat college yang dulu pernah kita anggap bagus atau teman-teman kita yang kita pulang kita anggap sukses, boleh tanyakan ke kita, mention aja di komen. Jangan lupa subscribe. Yo. Thank you.